Setelah beberapa tahun saya sharing seputar investasi, terutama investasi reksadana di aplikasi Bibit, banyak DM komen yang masuk ke tempat saya. Dan seenggaknya saya menemukan dua kesalahan yang paling sering saya jumpai pada investor reksadana pemula. Nah, saya harap bagi kamu yang nonton video ini sampai habis, jangan mengulangi kesalahan mereka lagi. Karena sesungguhnya ini sangat sepele tapi berakibat cukup fatal. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pokok pembahasannya, saya update terlebih dahulu portofolio reksadana saya. Karena pada nanyain, Yung, gimana portonya, masih aman? Nah ini jadi portofolio saya sudah muncul di samping. Ini portofolio OTW 100 juta, dimana reksadana obligasi sudah mau plus 4% ya, ini udah 3,3%an. Lanjut ke reksadana saham BNI AIM IDX 30 agak turun sedikit tapi masih plus 5%, dan yang terakhir adalah Sukor Invest Citra Dana Berimbang plus 4,67%. Dia sudah mau mengejar si BNI AM IDX 30. Keseluruhan porto saya masih plus 4,61%. Nah teman-teman, jadi kesalahan pertama yang sering saya jumpai pada investor pemula reksadana itu adalah tidak mengenali diri sendiri. Hah? Jadi selama ini saya ini siapa? Who am I? Bukan seperti itu teman-teman, tapi ini lebih kompleks lagi. Kenapa? Ketika waktu terjun ke investasi, biasanya saya nanyain gimana profil resikonya, kemudian tujuan investasinya gimana, apakah jangka waktunya gimana. Dan rata-rata masih bingung dan nggak tahu seperti itu. Jadi ketika ditanya gimana mengenai profil resiko, memang agak sedikit aneh ya kalau misalnya kita baru terjun ke dunia investasi ditanyain profil resiko. Ini yang paling penting menurut saya teman-teman. Kita harus mengenal diri kita lebih dalam ya, poin-poinnya seperti tadi. Salah satunya adalah profil resiko. Nah lantas kenapa? Ini paling gampang digambarkan sebagai ini. Kalau duit ya, kita punya duit itu kita paling mampu tahan, lihat dia ruginya berapa. Contoh ada 100.000, kalau dia jadi 50.000 tahan nggak, lihatnya itu minus 50.000 tahan nggak. Rata-rata orang yang saya jumpai yang sering sharing curhat itu semua mengatakan profil resiko mereka tinggi, hampir semua. Kalau 10 orang mungkin 8 bilang profil resiko saya tinggi, saya nggak takut, saya mau cuannya high risk high return. Ya rata-rata ngomong seperti itu, tapi mereka tidak bercermin atau tidak tahu benar profil resikonya. Terbukti ketika baru investasi reksadana saham dan kurang begitu enak pasarnya, hanya minus 2-3% saja, sudah nanyain ini waktunya jual gak? Apakah nanti jualnya atau nanti sekarang waktunya beli? Dia sudah sangat kalang kabut ya, karena dia nggak mengenal dirinya sendiri. Bahkan ketika ditanya, loh kok cepet amat mau dijual, tujuannya buat apa? Enggak tahu lah, yang penting duit saya bertumbuh, duit saya mau cuan, gitu aja intinya. Nah di situ teman-teman, jadi poin yang sangat penting ini adalah mengenal diri sendiri. Sangat sepele teman-teman menurut saya ya. Mungkin teman-teman akan apa sih ini ngomong nih Yung ini, tapi coba teman-teman, benar nggak apa yang saya katakan? Ketika kita nggak tahu bagaimana sih diri saya sendiri untuk investasi, bagaimana sih karakter investasi saya, buntut-buntutnya makan aja nggak tenang ya. Nasi pakai sendok makan, tiba-tiba masuknya ke hidung ya, nggak tenang investasinya gara-gara rugi atau semacamnya. Nah teman-teman, jadi untuk kesalahan pertama ini, tips dari saya adalah kita mengenal terlebih dahulu karakter investasi kita gimana. Mulai start aja yang kecil dulu, nggak masalah ya, karena di Bibit kan mulainya cuma 10.000 saja ya. Oh belum ada Bibit, install, ada di App Store dan Play Store. Kode referralnya ada di atas biar dapat cashback 25.000. Oke. Kemudian coba lihat alurnya bagaimana, nggak apa-apa. Mulai mungkin dari reksadana pasar uang, kenali dulu sistemnya. Oh seperti ini, oh ini profitnya. Coba lagi reksadana obligasi, coba reksadana saham, semuanya dicoba. 10.000, 10.000, 10.000. Lihat mereka berjalan, lihat mereka berkembang, dan sesuaikan dengan diri kita. Coba dulu teman-teman, karena ini adalah proses menemukan jati diri. Ya ini untuk kesalahan pertama, ini saran dari saya. Jadi ketika lihat, reksadana saham bisa minus sampai sini ya, 10.000 itu jangan lihat angkanya teman-teman. Mungkin teman-teman lihat 10.000 minus 5% hanya berapa rupiah. Oh nggak kerasa, itu hanya sebungkus pentol juga nggak dapat ya. Tapi lihat persentasenya, dan ibaratkan kita sudah menjadi investor gede.
dan mendapatkan minus sekian persen ataupun plus sekian persen. Bagaimana kita merem, resapi, tanggapi, bagaimana? Ya. Kalau sudah mengenal itu lebih enak teman-teman. Jadi dari istilahnya kita tahu, udah kenal diri kita lebih baik, udah tahu profil resiko kita, itu sisa-sisanya itu lebih enak ya teman-teman ya. Dari tujuan investasi kita, oh ini portofolio saya untuk kuliah semester saya 6 bulan. Profil resiko saya nggak terlalu serak dengan yang high risk. Mungkin saya lebih cocok, itu udah jadi enak otak atiknya. Karena sebenarnya investasi itu fleksibel kan. Oh ini obligasinya 40% deh ya. Atau oh saya biasa aja lah 6 bulan ya, ngapain lah saya privilege banget, tenang ya, saya reksadana saham 100%. Bodoh amat nanti loss atau untung, saya tetap ada simpanannya. Ini harapannya berarti high risk banget orangnya gitu. Disesuaikan ya. Dan jangan dengar kata orang-orang, ih lu cupu amat investasinya reksadana, gantian dong reksadana, jangan itu apes. Waduh, kapan kayanya mamen? Gak usah seperti itu, ikut gua dong ngeslot. Jangan teman-teman ya, jangan dengar. Ketika sudah mengenali diri kita masing-masing ya teman-teman, sudah jangan dengar orang lain lagi, fokus akan investasi kita. Profil resiko udah tahu, tujuannya oh ini portofolio saya untuk kuliah semester, oh ini untuk menikah, oh ini untuk honeymoon, oh ini untuk anak pertama. Udah terjaring bagus banget. Jadi seperti itu tujuannya. Oh ini 3 bulan saya mau pakai dananya, oh ini 3 tahun, oh anak saya baru lahir, mungkin 5 tahun baru sekolah. Udah disiapin investasinya, investasi mana yang cocok ya, agar ketika saya invest, oh ini saya profil risiko nggak terlalu tinggi, saya 20% di saham, obligasinya 80%, walaupun jangka waktunya masih panjang 5 tahun. Masalah nggak masalah ya. Investasi kan yang kita rasakan, portofolio plus minus ya diri kita yang rasakan. Bagaimana investasi kita tidak mengganggu kehidupan kita pada biasanya. Jadi ini menurut saya penting. Dan jangan lupa, kalau sudah mengenal diri sendiri, kenali juga seperti tadi kan, reksadana saham, obligasi ya, kemudian pasar uang, kenali juga produknya. Jadi saling berkenalan. Sudah banyak video-video saya sharing di channel ini. Jadi saya rasa hal sepele yang tidak mengenal diri sendiri ini berakibat fatal banget ya teman-teman ya, untuk kehidupan investasinya. Lanjut lagi untuk kesalahan yang kedua. Sebenarnya hal ini sungguh sangat sepele, tapi pasti sering ditemukan. Bahkan saya juga mengalaminya awal-awal saya memasuki dunia investasi. Apakah itu? Benar sekali, tidak sabaran ya teman-teman ya. Sering kan, waduh saya minus 3%, apakah ini akhir dari kehidupan investasi saya? Jual saja semua sebelum lebih dalam. Pernah seperti itu ngerasain? Gimana nih, sudah minus 5%, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus yakin dengan performa investasi saya tetap melakukan DCA? Apakah pernah merasa seperti itu? Aduh lambat banget ini, duit saya mau kapan saya jadi miliardernya, kapan saya minum kopi 80 ribunya kalau investasi saya tumbuhnya seperti siput seperti ini ya. Mending saya ngikutin dia, SMS-nya gacor terus, ngikut aja tuh SMS ya enggak. Sehari bisa cuan 200-300%, 100 ribu jadi 500 ribu asal ngikutin apa yang di SMS katanya kasih gacor. Sering ngerasa seperti itu, ngerasa kok lambat banget ya duit kita ya, kapan mau kayanya? Jangan-jangan sudah rambut putih baru kita kaya, itu kapan bisa nikmatinya ya kan teman-teman kan? Tidak sabaran. Sebenarnya investasi itu membutuhkan waktu, dia nggak bisa instan ya. Pohon saja butuh waktu, bibit ditanam itu membutuhkan waktu jadi pohon. Bahkan yang namanya mie instan juga butuh 3 menit untuk masak, mungkin tunggu 3 menit air mendidih baru bisa disantap. Nggak ada yang instan, apalagi investasi. Teman-teman wajib ya tahu bahwa investasi itu perjalanan ya. Kita berjalan, bukannya lari cepat atau sprint menunjukkan siapa yang tercepat sampai garis tujuan. Nggak perlu membandingkan investasi orang dengan investasi kita. Nggak perlu ngelihat tiap hari, oh ini kapan naiknya, kok cuman punya Hyung plus 5%, itu kapan kayanya sih Hyung?
Seperti itu, karena investasi itu intinya teman-teman, satu, kita memang perlu sabar, karena inti terpenting dari investasi adalah bagaimana cara nilai uang kita itu sekarang nilainya seenggaknya masih sama 10 tahun lagi, ataupun bonusnya ya bertambah. Contohnya, bagaimana cara duit 10.000 ya bisa sama nilainya dengan 10.000 10 tahun kemudian. Disitulah investasi. Yung nggak ngerti ya, yung bingung mau ngomong apa sih. Lebih mudah lagi, kalau misalkan lu beli nasi kuning 20.000 saat ini, dapat nasi kuning, ayam, telur, kacang panjang, sambal, tempe, tahu, apakah dengan duit 20.000 lu bisa beli nasi kuning dengan porsi yang sama? Itu pertanyaannya. Mostly, kebanyakan itu udah gak bisa. Mungkin 20.000 cuma dapat nasinya tok. Bisa aja kan teman-teman kan. Jadi gimana caranya bikin 20.000 nilainya, jadi porsi nasi kuningnya itu sama, kita masih mau mencicipi ayam, tahu, tempe dan segala macam di 10 tahun kemudian dengan menggunakan 20.000 ini yang nilainya berkat investasi mungkin 10 tahun lagi dia akan, contoh 10 tahun lagi nasi kuningnya 30.000, kita pakai investasi ini 20.000 simpan tuh 30 jadi 30.000. Disitulah fungsi investasi. Disitulah kita menari di tengah-tengah hujan. Jadi jangan hanya karena sehari 2 hari lihat orang, wah sedap sekali dia 100.000 jadi 500.000 dalam satu malam. Pakai jin kah? Tuyul kah? Sampai seperti itu, ngade-ngade, ya kan teman-teman kan. Jadi jangan seperti itu, jangan lihat orang lain, tetap fokus akan investasi kita. Tujuan kita apa? Sabar dan langsung tetap fokus, itu saja teman-teman. Karena memang sering dijumpai seperti awal-awal skenario yang saya sebutkan tadi. Ya bener kan, apabila teman-teman ketemu, oh ini tulis di komentar, ah bener nih Yung, teman saya kayak gini nih Yung, baru investasi saham 1 hari, besoknya dia nanya, kok nggak bisa jual? Ya jelas lah ya Yungnya, itu saham aja entah di mana belum masuk portofolio kan Yungnya. Benar sekali, ya bener juga tuh Yung, baru saja investasi saham 1 hari minus 2% sudah pecucuran air mata Yung. Itu dia. Jadi kuncinya adalah sabar bisa membantu kita cuan. Nah teman-teman, jadi itulah 2 kesalahan yang sering saya jumpai ketika ada yang curhat, DM, komen di kolom komentar. Sehingga saya menyimpulkan, oh ini wajib diketahui oleh investor pemula reksadana. Terlihat sepele, jujur memang sepele. Tapi jika sudah diterapkan, sudah dituntaskan PR-PR awalnya, saya yakin investasinya menjadi tenang, lebih enak, pikiran jadi jernih dalam mengambil keputusan investasi. Coba, benar gak teman-teman? Nah bagi teman-teman yang mungkin menemukan kesalahan-kesalahan lain yang tidak saya sharingkan, teman-teman coba tulis di komentar, Yung saya masih ada menemukan nih Yung, biasanya pemula tuh kayak gini, tulis saja sepanjang mungkin di komentar. Dan bagi teman-teman ngerasa, oh ini videonya harus ditonton oleh teman saya, dia mau mulai investasi reksadana, takutnya dia kejebak di kesalahan yang seperti Yung sebutkan, share kasih dia, langsung kasih dia, tonton di depan matanya supaya dia nggak usah mengulangi kesalahan ini dan investasinya lebih baik harapannya. Seperti itu. Dan bagi teman-teman, saya sempat nge-review salah satu saham dengan analisa sederhana saya dan mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman juga dalam memilih aset investasi seperti video yang di sini. Dan bagi teman-teman yang ingin nonton video-video saya berikutnya, mohon di subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.